Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, maka mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi jika tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk melilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga bacaan yang baru saja kita dengarkan, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, ada sebuah pertanyaan besar yang kiranya bisa kita renungkan bersama. Yaitu pertanyaannya, siapakah yang selalu kita dengarkan dalam hidup ini? Dalam hidup kita tentu sering mendengar banyak masukan, banyak suara-suara, pendapat, kritikan, masukan, bahkan hujatan dari orang lain. Pertanyaannya, siapa yang kita dengarkan? Mendengarkan pendapat atau suara dari orang yang lebih tua, mendengarkan kritikan itu memang penting. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu sudah membawa kita pada damai sejahtera? Ataukah semuanya itu membuat kita hidup dalam kesedihan, ketakutan, bahkan menjauh dari Tuhan? Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana saudara-saudara Yesus, keluarga Yesus pun menilai Yesus sebagai orang yang tidak waras. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi mengatakan bahwa Yesus ini kerasukan setan. Padahal kita tahu Yesus ini melakukan kebenaran, dia seorang yang baik. Tapi toh ia tetap dicap negatif oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena orang-orang di sekitarnya, keluarganya ini tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dalam bacaan pertama kita dari kitab Kejadian, kita juga dapat melihat bagaimana Allah memanggil Adam.
Adam, di manakah engkau? Sebagai Allah yang Maha Kuasa, tentu Dia tahu di mana Adam berada. Bahkan Allah pun tahu bahwa Adam dalam keadaan telanjang. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan Adam dalam keadaan telanjang. Tapi Adam lebih mendengarkan suara si jahat sehingga ia pun takut dan bersembunyi. Adam tidak mau mendengarkan Allah sehingga ia pun jatuh dalam dosa. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam minggu yang 10 ini? Seperti nasihat Santo Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus mengajak kita untuk memusatkan hidup kita pada sesuatu yang kekal. Tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Apa itu yang sifatnya kekal? Yaitu firman Allah dan segala kehendak Allah. Itulah sebabnya kita diundang untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Tentu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Gereja selalu mengundang umatnya untuk hadir dalam misa, pengajaran kitab suci, pendalaman iman, katekese, dan pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu penting supaya kita tidak dibayang-bayangi oleh dosa. Supaya dosa tidak menghantui kita dan membisikkan sesuatu yang tidak baik. Kita harus hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Semoga harapannya dengan mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan, kita bisa menjadi saudara-saudara Yesus, bahkan ibunya Yesus. Para wanita di sini mau nggak menjadi ibunya Yesus? Siapa yang mau jadi ibunya Yesus? Ada yang mau? Gak ada yang mau? Iya. Menjadi ibunya Yesus dan menjadi saudaranya Yesus itu mudah, asalkan kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Semoga harapannya kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, semua yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kritikan, opini orang lain, gosip itu sifatnya sangat sementara. Gak perlu didengarin, gak perlu didengarkan, biarlah semuanya itu berlalu. Seperti ada pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang perlu kita dengarkan adalah suara hati yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita, firman Tuhan, doa-doa kita, saat teduh kita di mana Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Itu yang perlu kita dengarkan. Mendengarkan orang memang penting, tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah semua itu sudah membawa damai, sukacita dalam hati kita. Semoga kita selalu mendengarkan suara Tuhan, hidup benar, hidup suci, terbebas dari dosa, sehingga harapannya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Sehingga kelak Tuhan yang sudah menyiapkan kemah abadi di surga. Untuk siapa kemah abadi di surga? Adalah untuk kita semua. Kita ini adalah saudara-saudara Tuhan, ibunya Tuhan Yesus apabila kita mau selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.